dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Namun sebelumnya kita angkat satu lagu pujian doa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Acara selanjutnya saya langsung berikan kepada pemimpin pujian. Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di minggu ini. Dan mari siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau naikkan pujian yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Dan kita mengingat lagi kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita. Haleluya.
bagi setiap kami. Penyertaan-Mu akan nyata bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Your goodness is running after me, oh Tuhan Yesus,
percayakan membawakan kebenaran firman-Mu. Pakailah seturut kehendak-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, biar semua kami yang akan beribadah sekarang yang boleh menerima dan merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kalau masih ada di dalam perjalanan umat-Mu, hamba-hamba-Mu atau sidang jemaat, sertailah, jaga, lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau ada gangguan-gangguan kekuasa kegelapan coba mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar dari Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau mengucap kebaikan dan kesetiaan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Amin. Mari kita angkat pujian ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Rasakan dan nikmati
bahwa tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi setiap kita, amin. Biar suka-sukanya Tuhan mengatur hidup kita, amin. Mari kita naikkan pujian ini.
terhadap hidup saya. Ya, terutama untuk hari ini, puji Tuhan saya digenapkan dengan usia 25 tahun. Gak sangka bisa seperempat abad akhirnya umur 25 tahun Tuhan sudah sampaikan sejauh ini. Itu semuanya berkat dan kasih karunia Tuhan. Kalau mau dipikir-pikir, kalau perjalanan hidup ya umur 25 tahun sendiri, kayak saya mikir bisa juga sampai sini. Itu setelah saya pikir kembali, itu semua hanya karena Tuhan. Dan saya ingin juga saksikan selama ini, terutama dalam beberapa bulan ini menuju ke umur 25 tahun, Tuhan memberikan banyak hal yang baik, seperti contohnya dengan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan saat ini. Beberapa hari lalu, kayak menurut saya itu early birthday gift buat saya, karena akhirnya di kantor saya boleh menyelesaikan laporan akhir, saya boleh menyelesaikan pekerjaan akhir saya di satuan kerja yang saat ini. Dan puji Tuhan semua berjalan yang lancar, meskipun ada masalah sedikit, tapi puji Tuhan semua bisa diselesaikan, revisi selesai, dan pemimpin satuan kerja juga suka dan segala macam. Akhirnya untuk hal itu saya sudah menyelesaikan tugas saya di kantor yang saat ini. Dan juga tinggal menunggu saya 2-3 minggu lagi di satuan kerja sekarang di Jakarta, dengan harapan ke depannya kalau misalnya penugasan bisa di Jakarta lagi, atau mungkin kalau memang di daerah mungkin di Manado. Yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin saksikan sini adalah bagaimana Tuhan itu bekerja dengan cara yang yang mau dibilang aneh tapi ya nyata. Dari satuan kerja, dari tempat kerja saya yang bisa dibilang agak keras, terus kalau mau dilihat dengan teman-teman saya yang baru berapa minggu mulai bahkan udah ada yang nangis, udah ada yang kayak nyerah gitu. Terus saya sampai sekarang saya mikir, perasaan saya aman-aman aja nih meskipun kerjaan banyak dan segala macam. Terus saya langsung berpikir, oh ini ya yang membedakan orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan dengan yang tidak gitu. Kalau bagi saya sendiri, karena saya rasakan di kantor kayak pressure-nya ada, cuma kalau bagi saya ya udah kerja aja gitu. Sedangkan yang lain ya udah kerja udah ada yang ngeluh dan segala macam. Tapi kok saya enggak gitu. Saya berpikirnya begitu, dan setelah saya pikir, oh thank God, ya itulah yang Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada saya sehingga saya bisa melewati semua itu. Dan puji Tuhan sekali ini bisa sampai di tahap akhir. Mungkin bisa bantu dalam doa juga dari jemaat sekalian. Nantinya dalam 2-3 minggu ini akan ada pengangkatan. Jika semua lancar dan Tuhan berkenan, saya bisa diangkat jadi pegawai tetap di tempat kerja saya saat ini. Dan juga untuk penugasan, ya juga bantu dalam doa bisa ditempatkan di tempat yang diinginkan. Kalau dari saya pribadi, ya it's either Jakarta atau mungkin Manado, bisa bantu saya dalam doa supaya bisa tercapai hal itu. Kepada semuanya itu saya sangat bersyukur pada Tuhan diberikan kesempatan untuk merasakan umur yang baru. Segala berkat yang saya dapatkan selama ini itu saya tidak bisa balas, dan ya semua puji syukur hanya bagi Tuhan. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Selamat Tuhan, happy birthday Ki. Masih satu lagi kita buka ruang saksian. Sambil menunggu juga kita mau angkat pujian yang sama tiada terukur besar, kasih setiamu Tuhan. Saya tarik rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan ya dalam kehidupan kami sekeluarga. Tadi anak saya sambil ke belakang dia tanya, "Mami gak bersaksi, Mi?" Udah lama Mami gak bersaksi katanya. Saya bingung juga sebenarnya mau saksi apa ya, karena kebaikan Tuhan itu terlalu banyak dalam kehidupan kami sekeluarga. Amin, saudara. Ya,
Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau di tahun 2022 ending kemarin kami sekeluarga boleh healing ya saudara ya. Ya sebenarnya itu suatu kesempatan yang luar biasa dalam kehidupan kami karena pekerjaan suami saya itu nggak bisa tepat untuk cuti. Ya cutinya itu berdasarkan kalau dia jualan bagus dia boleh cuti. Tapi kalau dia lagi nggak jualan dia nggak dikasih cuti sama kantor ya. Dan puji Tuhan di bulan Desember itu jualannya nggak ada saudara ya. Jadi saya udah beli tiket dari Juli kemarin ya, dia belum ambil cuti sampai mau detik-detik seminggu sebelum keberangkatan cutinya belum disetujui saudara ya. Dia udah nyerah, dia bilang udah punya saya angusin aja katanya. Tapi rugi bandar kalau dia hangus ya saudara. Kalau dia hangus ntar anak-anaknya juga minta, aduh mami aku gak usah pergi, aduh banyak ya jadinya ruginya ya. Terus saya bilang coba samperin lagi, kasih tahu ke bosnya gitu, ini loh tiket udah dibeli, hotel udah dibeli gitu kan. Terus akhirnya dia maju lagi ke atasannya, dia bilang, Pak kalau saya jualan 2 deh Pak katanya, nanti saya boleh cuti ya Pak jualan 2 ya. Ternyata puji Tuhan ya, emang kata-kata itu mengandung kuasa ya saudara. Jualannya 1 tapi diperbolehkan sama atasannya dia ya. Saya bersyukur sekali ya kepada Tuhan karena akhirnya kami boleh pergi bersama-sama ya liburan ya saudara. Dan satu lagi kesaksian saya saat berangkat ke jalan-jalan itu ya saudara, saya sebenarnya ada ketinggalan tas ya, udah nyampe di bandara sana saya lupa ya saudara, saya ada gendong tas ransel. Kita sambil nunggu koper saya duduk terus saya copot tas ransel saya jalan mau ngambil koper juga, bantu koper udah ditarik, udah dibawa, tas ranselnya nggak saya bawa. Jadi kita udah keluar sampai mau naik MRT baru ngeh kalau tuh tas udah nggak ada, nggak saya bawa ya. Yang ngeh juga si Sam yang ngeh, kayak tadi bawa tas deh. Oh iya, ketinggalan di dalam bandara. Saya lari lagi karena di dalam tas itu ada uang ya saudara. Itu uang kita selama di sana tuh uangnya di dalam tas itu. Jadi saya lari lagi, saya pikir ada paspor saya juga, ada paspor anak-anak juga tuh di dalam tas. Saya lari lagi ya dengan Inggris yang sangat-sangat terbata-bata ya, saya bilang sambil ngos-ngosan juga, saya bilang tas saya ketinggalan di dalam. Saya bilang lama kita tunggu ya saudara ya, dia cari dulu itu tasnya udah dapet, dia tanya di dalam tas ada apa gitu kan. Saya sebutin ini, saya disuruh isi form, terus saya disuruh tinggal di mana, itu pokoknya sih banyak ya saudara. Tapi puji Tuhan sih tas itu boleh balik ya. Saya nggak tahu kalau sampai tas itu nggak ada ya saudara, itu semua uang saya, kartu saya semua di dalam situ ya. Jadi ya saya mengucap syukur sama Tuhan kalau Tuhan menyertai perjalanan kami sekeluarga ya saudara. Satu lagi saudara, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kemarin saya ada jalan-jalan ke PIK ya saudara. Kalau lihat Facebooknya Sam, dia ada update status dia jalan-jalan di PIK. Kita naik sepeda ya saudara, sepeda. Itu tiba-tiba sepeda yang saya bawa roda 3, saya bonceng Glenn sama mama saya, tiba-tiba oleng. Itu ke kiri, tiba-tiba masuk ke batu-batu. Itu kalau terbalik ya saudara, itu kepala kita pada kena batu. Di sebelah batu-batu itu danau ya. Saya ya ampun Tuhan. Terus udah gitu, saya udah jalan duluan ke sana. Saya mau teriak, nggak bisa, sampai gemeter megang itu sepeda ya. Terus untung dia nengok ke belakang loh ya. Dia nengok ke belakang, terus ternyata ya namanya suami, yang punya suami baik banget, dia omelin loh orang yang lewat di depan. Padahal saya jatuh sendiri, saya oleng sendiri, dia ngomel-ngomel sama orang yang lewat itu, hati-hati kalau jalan pelan-pelan katanya. Saya bilang saya jatuh sendiri, bukan gara-gara orang lain. Saya bilang ya puji Tuhan lah ya, saya bangga jadinya kan punya seorang laki-laki yang jaga ya, walaupun bukan salah orang itu, tapi dia balik dia bantuin
Dia bantuin mama saya sepanjang jalan. Mama saya bilang, puji Tuhan kita nggak jatuh, itu nggak terbalik, kalau nggak kepala mama bocor katanya. Si Glenn udah, mami untung aku nggak tenggelam. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau sepanjang jalan kehidupan kami sekeluarga Tuhan Yesus selalu menyertai ya. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, gak bisa kami ceritakan satu-satu ya. Tapi kalau kami boleh ada berdiri sampai dengan saat ini, semua adalah berkat karunia kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami sekeluarga, khususnya di tahun baru ini, biar kami boleh lebih setia mengiring Tuhan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, demikian kesaksian saya. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang boleh diberikan, biar itu juga menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap kita menyatakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita juga tak lupa untuk memberi yang terbaik lewat persembahan-persembahan kita pagi hari ini. Dan sambil mempersiapkan, kita mau angkat pujian yang tadi ya, tiada terukur besar kasih setiamu. Setiap kita semakin percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau yang tak pernah terlambat Tuhan. Kalau kita bisa sampai sejauh ini melawan Tuhan, itu bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu. Kami percaya bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan atas hidup kami.
Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan, Kaulah Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai gembala kami yang baik, yang senantiasa memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami. Bahkan di dalam janji firman-Mu, damai sejahtera Allah yang akan menyempurnakan kehidupan kami, mendewasakan kehidupan rohani kami Tuhan, agar kami memiliki suatu karakter yang terbentuk lewat firman-Mu, karakter sama seperti Kristus, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, itulah sebabnya kami yang sudah memuji, memuliakan nama-Mu, biarlah setiap pujian-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu bagaikan dupa yang berbau harum, sehingga Engkau boleh merasakan kesenangan Tuhan oleh puji-pujian kami. Kami mau melakukan itu untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan biarlah kami boleh menerima sukacita sorga yang daripada-Mu. Dan kami juga sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Kau Allah sumber pancaran berkat yang akan memperhitungkan setiap pemberian jemaat-Mu dan membalas berkat-berkat yang baru, berkat jasmani dan berkat rohani. Dan saat ini Tuhan, rindulah hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tolong memberikan kami pengertian lewat karunia-karunia roh-Mu yang ada Tuhan. Karunia berkatan, hikmat, marifat, membelakan segala roh akan berperan aktif di dalam pemberitaan firman Allah. Itulah sebabnya urapilah kami semua ya Bapa, terlebih hamba-Mu, Engkau yang akan rendahkan hidup hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, agar jangan semata hikmat hamba-Mu pribadi, tetapi hikmat Allah yang memancar dalam kehidupan kami, agar setiap pemberitaan yang hamba-Mu sampaikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu, terlebih mengubahkan sikap hati kami. Terima kasih Bapa, kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi di dalam jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami tolak usir semua pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, Engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Libidis aidi bidikai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita semua bangkit berdiri. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu ungkapan dari Tuhan Yesus Kristus mengenai suatu makanan yang ia akan berikan, yaitu kebenaran firman Tuhan, di mana kalau kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini, makanan yang kita kenal adalah firman Tuhan dan pengajaran. Tetapi saudara, perlu kita pahami lebih dalam lagi bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mengenal akan setiap makanan-makanan rohani itu, maka firman Tuhan menginginkan kita sebagai gereja Tuhan untuk bisa menghidupinya.
Sama seperti kalau kita mengkonsumsi makanan bagi tubuh jasmani, tentu itu menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Kalau tubuh kita ini merasa kuat, sehat, nah maka dapat kita gunakan itu untuk beraktivitas. Sama halnya bagi tubuh rohani itu yang kita konsumsi lewat firman Tuhan, itu berguna supaya tubuh rohani kita itu betul-betul nampak hidup. Karena sesuatu yang hidup itu adalah bergerak dan bernafas. Itu sebenarnya ada suatu rahasia firman. Kalau diungkapkan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, sesungguhnya dari makanan rohani yang bersumber dari kuasa firman dan roh, maka tubuh rohani itu harus ada pergerakan, harus ada pernafasan, diistilahkan seperti itu. Ya, terlebih tubuh rohani itu benar-benar memiliki kehidupan. Nah, rahasia dari ketiga hal ini, saudara, sebenarnya diungkapkan lewat firman Tuhan melalui pengajaran. Pentingnya gereja Tuhan memiliki kuasa Roh Kudus. Kalau di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, di situ ditulis oleh Paulus mengenai 9 karunia Roh Kudus. Ragam-beragam karunia itu dikerjakan oleh satu roh. Kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-4 mulai. Minta tolong saudara-saudara membacakannya. Ayat ke-4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi Satu Tuhan. satu Tuhan. Terus Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya sampai kepada ayat selanjutnya, Paulus menerangkan tentang 9 karunia itu. Dari karunia hikmat, karunia marifat, karunia membedakan segala roh, karunia kesembuhan, karunia iman, karunia mujizat, karunia lidah, karunia membedakan segala karunia mengartikan makna lidah, dan karunia nubuatan. Itu semua dikerjakan oleh roh yang sama. Dalam praktek penyembahan, itulah kenapa denominasi manapun yang memahami akan pekerjaan roh, seharusnya ketika mereka atau jemaat yang memiliki karunia nubuatan contohnya, dia menyuarakan kebenaran yang di dalamnya ada teguran, ada nasihat, sepatutnya itu satu suara, bunyinya sama di gereja A dengan gereja B, seharusnya sama ya, karena dikerjakan oleh roh yang sama. Begitu juga tadi dikatakan satu pelayanan yang sama. Karena kita mengerjakan itu hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan pendetanya, karena takut sama gembalanya, atau karena kasihan, atau karena suka-suka kita ya. Tetapi seperti lagu tadi, kita melakukan pekerjaan Tuhan karena kita melakukan itu demi suka-suka Tuhan. Lagu tersebut ya memang enak didengar, dilantunkan ya, dengan versi yang baru, lebih modern sekarang. Kalau yang jadul itu ya kita agak goyang sedikit kan, karena agak dangdut itu genrenya. Tetapi ya tidak mengapa. Yang penting di sini sesederhana lirik lagu itu, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk kita lakukan. Kita boleh berseru suka-sukamu Tuhan, tapi terapannya, apakah kita betul-betul melakukan apa yang Tuhan sukai? Itu saja. Atau jangan-jangan kita cuma suka, ya, karena suka-sukamu Tuhan, enak kan goyang kan? Cuma sekedar entertain saja, mengentertain diri kita saja ya. Karena sudah penat kan 6 hari bekerja, wah pas lagi gerejanya itu ada goyang dan sebagainya. Yang kita tidak tahu kalau dalam ibadah tidak boleh berlebihan ya. Tapi jangan juga kaku ya.
jangan juga seperti patung. Makanya kalau di dalam etika pelayanan juga, khususnya ya para penata layan, khususnya pemimpin pujian memang harus bisa membangkitkan semangat dan gairah daripada jemaat. Cuma itulah pentingnya karunia hikmat, supaya jangan berlebihan ya. Jangan sudah disuruh joget ya, apalagi udah orang tua mungkin semua, masa disuruh lengkang joget dan sebagainya, ya capek. Yang ada tidak ada damai sejahtera. Tapi bagaimana dia bisa membangkitkan gairah roh puji-pujian itu secara dewasa, ya, dengan sebaik-baiknya. Kalau kelebihan itu sudah daging, kalau kurang itu ya kurang roh, berarti tidak ada gairah, tidak ada semangat. Karena ada juga gereja yang mungkin tidak tepuk tangan, ya, sedangkan tepuk tangan saja sepertinya tabu, apalagi mau goyang-goyang, mustahil bagi mereka. Tetapi di sini kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita bisa tahu, kita bisa mengerti Tuhan itu tidak melarang. Seperti Paulus mengatakan begini, segala sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak semuanya itu berfaedah. Tidak semuanya engkau harus lakukan. Tapi engkau harus mengerti mana kehendak Tuhan, mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Mana tata cara, tata tertib yang baik, mana yang tidak santun. Coba kita buka itu. Bagaimana di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-33 dan 40. Ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Ini prinsip ibadah. Ini konteksnya manifestasi Roh Kudus. Kita kan seringkali kalau beribadah kepada Tuhan, datang pergi ke gereja dengan merasakan ada Roh Kudus yang menggerakkan kita. Oke, kita memuji Tuhan dengan roh puji-pujian, dengan Roh Kudus. Tapi kembali lagi kepada firman. Firman Tuhan itu udah menggariskan ada aturan mainnya di dalam beribadah, khususnya 1 Korintus 14 ini. Roh itu menghendaki damai sejahtera, ya, dan terus ya. Sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ya, terima kasih. Dan yang kedua, segala sesuatunya harus sopan dan teratur. Nah, kalau sudah saya bahas ini dalam aplikasi pelayanan, sudah lagi berbicara tentang sopan dan keteraturan, waduh, itu tidak semata bagaimana caramu menghadirkan, memperkenankan hadirat Tuhan itu turun, tapi dari mulai warna rambut, dari mulai dandananmu, dari mulai berpakaianmu, ya, itu engkau harus jaga baik-baik, ya. Tidak masalah, ya, mungkin engkau mempunyai berkat yang banyak, pakailah, ya, pakai semua itu, tapi jangan ada unsur kesengajaan, jangan ada unsur ingin pamer dengan jemaat yang satu dengan yang lainnya, ada persaingan di situ, jangan. Begitu juga di dalam pelayanan, tim musik maupun pemimpin pujian dan singer, ya jangan ada persaingan di dalamnya sehingga adu-aduan, ya. Misalkan saya dengan dia, saya pun mau lakukan ngefil dan ingin membuat seolah-olah saya itu jago main, ya. Sudah tidak sesuai lagu, kita yang asik, jemaat ini nyanyi lagu apa, bingung. Nah, itu hal yang sederhana, saudara, ya. Makanya ini penting sekali. Terkesan singkat, tapi padat dan jelas, tegas. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Mau dia genrenya rock, mau dia sampai genrenya genrenya Indonesia yang syarat dengan dangdut, ya tidak masalah. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu secara dewasa, ya, secara dewasa dan secara sopan. Nah, kalau sudah terlalu goyang, sudah terlalu berlebihan juga, apalagi pemimpin pujian singer goyangnya udah betul-betul miringnya 90 derajat, kita juga melihat, Tuhan, kenapa begini? Risih, ya. Apalagi ada istilah tentang tamborin. Nah, ya, pokoknya kita kembali lagi kepada firman Tuhan, ya.
Firman Tuhan di dalam Mazmur juga mengatakan, ya menari-narilah engkau, bersorak-sorak dengan gambus kecapi. Tapi semuanya itu kita harus mengerti firman Tuhan. Jangan cuma comot satu ayat. Ya, ini kita menari, kita bersorak-sorak dengan gambus kecapi. Ya. Jadi kita mainkan alat band, ya, bikin ramai dan sebagainya, bikin bersorak-sorak. Dengan ambil ayat satu ayat itu, ya kalau kita mau betul-betul konsisten dengan ayat, ya ambil gambus beneran, ya, ambil kecapi beneran, ya, di dalam gereja. Lalu dengan dasar menari-nari, oh akhirnya kita mau menari-nari. Tunggu dulu, firman Tuhan itu bukan cuma satu, tetapi ada ribuan ayat yang kita kalau minta hikmat kepada Tuhan, Roh Kudus itu akan memberikan pengertian. Kita menari bagi Tuhan itu kan bisa berbicara kesukaan. Orang yang penuh dengan kesukaan rasanya ingin menari-nari. Ya. Artinya saudara menunjukkan sukacita. Kalaupun menari, ya suka-sukamu Tuhan, ya pelan-pelan seperti saya. Sudah miringnya udah senggol sana senggol sini, ya itu kan sudah mengganggu. Dalam hal ini, dalam satu kasus ini kita mengerti itulah makanan, ya. Dipengaruhi makanan. Kalau makanan rohani kita itu kita kenal, itu kita tahu, ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberikan firman pengajaran supaya kita jangan menjadi liar. Karena di Amsal itu dikatakan, ya, coba kita buka itu di dalam Amsal pasal yang ke 31, ya, gue sampai. Amsal pasal yang ke 29 ayat yang ke-18. 18. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Terima kasih. Jadi di dalam hal kita memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan pun ada aturan mainnya. Itu ditentukan dari wahyu, ya. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita konsumsikan. Kalau terjadi ada kekacauan, berarti ada sesuatu kebenaran firman Tuhan yang kita lewati. Karena kembali lagi tadi di ayat yang ke-33, bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan melainkan damai sejahtera. Itu yang perlu kita pahami. Tuhan Yesus mengatakan, aku memiliki makanan yang tidak kamu kenal, ya. Artinya secara manusia masih banyak dari pelayanan Tuhan Yesus yang sesungguhnya Tuhan berbicara tentang kuasa firman itu sungguh mempengaruhi kehidupan umat manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Bukan oleh roti manusia itu hidup, melainkan oleh perkataan firman Allah. Matius 4 ayat yang keempat mengatakan, sesungguhnya bukan karena roti seseorang yang percaya itu hidup, tetapi oleh perkataan Allah. Tetapi banyak manusia yang tidak kenal akan firman Tuhan, ya. Sehingga yang mereka pikir hanyalah roti jasmani. Makanya ketika dalam ibadah yang mereka cari roti jasmani, ya, bukan roti rohani. Puji Tuhan, Gesbani Efrata limpah roti rohani maupun roti jasmani, ya. Jadi kenyang rohani, kenyang juga jasmani, ya. Jadi pulang pun kita merasakan sesuatu yang berbeda, ya. Mendapat berkat rohani, mendapat juga perut yang sudah buncit, sudah kenyang, haleluya. Habis makan tinggal tidur balik di rumah. Itu merupakan berkat yang luar biasa. Yang penting kami mengajarkan, utamakan dahulu kerajaan. Itu saja. Dari mulai awal start, ya, saya selalu ingatkan kita beribadah jangan ingat
ingat itu masakan ibu gembala. Ya saya tahu gembala itu mempunyai masakan yang terbaik di kalangan di Efrata ya. Ya mungkin wah luar biasa ini. Apalagi ada acara ulang tahun hari ini. Jadi ada sedikit suntikan-suntikan yang membuat menu kita akan bertambah. Ya, mudah-mudahan ya. Puji Tuhan. Tapi jangan kita pikir perkara jasmani ya. Perkara jasmani terkadang kita lupa. Kita menjadi sesosok orang percaya yang tidak mengenal makanan yang diberikan Tuhan. Pengajaran maupun firman Tuhan. Tuhan tidak suka seperti itu. Karena makanan rohani yang diberikan kepada kita supaya kita senantiasa mencintai pekerjaan Tuhan. Kembali lagi di dalam Yohanes 4 tadi, tapi ayat yang ke-34. Silakan baca. 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih. Jadi makanan Tuhan Yesus itu Tuhan tidak tekankan soal ikan goreng ya, atau makan makanan roti, apapun itu tidak. Selalu Tuhan mengajarkan tentang perkara rohani yang tidak terjangkau dengan logika manusia. Karena setiap pengikut Kristus yang mengikuti Kristus, mereka itu menuntut roti jasmani. Mereka menuntut suatu perbuatan ajaib, betul, mujizat yang nyata. Tetapi seringkali mereka melupakan sesuatu hal yang paling penting, seperti mujizat. Setiap orang percaya membutuhkan mujizat. Setiap orang percaya, Tuhan katakan, ya, ketika saya lupa itu di ayat di mana kamu percaya nanti kalau ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat, kamu tidak akan percaya. Ya. Ini yang seringkali ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen yang katanya mau mengiring Tuhan, tapi pola pikirnya belum bertumbuh dewasa. Kita seringkali menginginkan berkat mujizat Tuhan, itu tidak salah, Tuhan menyediakan. Tapi konsepnya kita memahami dari mujizat itu sebenarnya Tuhan mau kita mengalami pertobatan. Karena cara Tuhan memanggil jiwa-jiwa yang baru memang lebih sering kali memakai mujizat yang heran. Entah dari kepercayaan lain, Tuhan bisa melakukan mujizat. Dia sakit parah, sudah mau divonis mati, bahwa tinggal berapa hari engkau akan mati. Tapi ketika ada hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk dipercayakan menyampaikan tentang Injil Kristus, dan dia mau percaya, dia mau menerima Tuhan Yesus, sembuh hari itu juga. Untuk yang baru, iya. Tapi kalau yang sudah lama, waduh, masih mau dimanja-manja lagi begitu, waduh, tunggu dulu. Kalau kita terus-terusan punya pola pikir seperti itu, kita tidak akan pernah bertumbuh dewasa. Semakin kita dewasa, kita semakin berpikir yang kuinginkan adalah pribadi, bukan mujizat. Sehingga ketika ujian iman yang kita alami, ya, hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, itu tidak mengubah cinta kita kepada Tuhan. Itu tidak akan mengubah hati kita untuk mengasihi Tuhan. Masa sulit apapun, masa yang paling berat apapun, tantangan berat apapun yang kita alami, kita tetap mencintai Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung. Tetapi mereka diancam, kalau kau tidak menyembah, aku akan taruh engkau di dapur api dengan 10 kali lipat, 10 atau 100 kali panasnya. Tetapi yang mereka katakan, sekali-kali pun jikalau Allah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah berhala itu. Artinya dalam
kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego ini, mereka punya prinsip yang teguh. Ya. Ada suatu makanan yang membuat mereka, rohani mereka itu tetap dalam keadaan sehat. Orang kalau sehat itu selalu siuman, daya pikirnya ya cepat ya. Dia mempunyai insting yang baik. Tetapi kalau orang yang sakit, orang yang sakit dikit-dikit tidur, lemas. Sama rohani yang sakit seperti tidak ada kepekaan. Minimal berdoa saja sudah malas, baca Alkitab sudah malas, mendengar firman Tuhan pun udah muak. Kalau sudah kelamaan, ya. Dalam ibadah pun ya dikit-dikit sudah ngantuk. Ya kecuali kalau saudara ada pekerjaan yang berat, puji Tuhan, ya itu tidak mengapa, ya. Tapi paling tidak kita selalu senantiasa siuman, karena berbahaya. Ketiduran rohani itu akan membuat kehidupan kita itu jadi semakin jauh ya daripada Tuhan. Karena keadaan sakit rohani ya pasti sudah malas mengerjakan hal-hal apapun. Seperti orang yang sudah sakit udah malas gerak, karena mau gerak pun udah sakit ya. Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Rohani kita kalau ada sakit ya sudah selalu bawaannya ingin mengalami tidur rohani. Kalau sudah tidur rohani itu tanda kita sudah tidak ada siuman, kepekaan akan hadirat Tuhan. Menyembah pun tidak ada rasa lagi hadirat Tuhan. Itu sulit. Makanya kita diingatkan saat ini firman Tuhan. Tuhan memberikan kita makanan supaya kita mengenal akan pekerjaan Tuhan. Buktikan kalau kita betul-betul mencintai pekerjaan Tuhan, kita selalu mengkonsumsi firman Allah, ya. Pengajaran yang benar. Supaya dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan saudara lakukan itu bukan karena saudara mencari perkara dunia, bukan karena saudara mencari hal-hal jasmani semata, tetapi saudara mencari damai sejahtera. Roma 14 ayat yang ke-17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu tidak ada sangkut pautnya dengan makanan dan minuman jasmani, ya. Terus? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu prinsip pelayanan kita, melayani jiwa-jiwa. Yang kita lakukan itu berdasarkan kebenaran. Tujuannya mendatangkan damai sejahtera, ya. Dan benar-benar boleh senantiasa menunjukkan bagaimana sukacita roh. Itu yang ternampak dalam pelayanan kita. Ini pelayanan bukan semata-mata saudara di gereja ya, di hadapan keluarga, di hadapan suamimu, ya, tetap tunjukkan kebenaran, cinta damai, ya, selalu membawa sukacita. Di hadapan istrimu tetap membawa kebenaran, tetap membawa damai sejahtera dan sukacita. Hamba Tuhan di hadapan jemaat tetap membawa damai, tetap membawa sukacita dan selalu menyatakan kebenaran. Begitu juga jemaat yang melayani hamba Tuhan gembalanya tetap dalam keadaan damai, sukacita. Roh Kudus tunjukkan semangatnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya, dan selalu hidup di dalam kebenaran. Kalau kita bisa mengerti ya, maksud firman Tuhan ini, wah puji Tuhan, saudara mengenal betul maksud Tuhan, mengenal sekali akan firman Tuhan. Tapi kalau saudara tidak memahami suatu sebenarnya bisa dikatakan suatu sindiran ya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan, dia mau makan apa? Bingung. Karena yang mereka pikirkan mungkin roti, ya, jasmani dan sebagainya. Tidak. Coba kita buka di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-3. Ulangan 8 ayat yang ke-3. Ayat ke-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu.
Tuhan memberikan mana yang tidak kamu kenal dan tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Terus untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Supaya bangsa Israel ini dibuat mengerti bahwa Tuhan bisa memelihara umat Israel ini sekalipun mereka tidak makan roti jasmani, tapi Tuhan bisa pelihara. Karena memang tragedinya manusia, ya bangsa Israel, sebenarnya bukan Tuhan melarang kita berpikir tentang perkara jasmani sehingga kita tidak perlu makan, ya. Tidak mungkin seperti itu. Tapi yang Tuhan tidak suka, mereka itu meminta perkara jasmani terlalu berlebihan. Itu yang Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan tekankan dengan tegas. Sebenarnya semua berkat anugerah Tuhan itu, kalau kita mendahului akan kemuliaan Tuhan, maka yang lainnya itu akan ditambahkan. Segala sesuatu perkara jasmani Tuhan pasti cukupi itu. Tuhan tidak biarkan kita. Terus dulu. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, terima kasih. Manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, itu sangat penting bagi kita. Makanan rohani, firman, ya, yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara melayani jangan cuma karena sesuatu perkara jasmani, tetapi karena saudara mengerti kebenaran, saudara mengerti hidup dalam damai, saudara mengerti hidup dalam sukacita Roh Kudus. Tunjukkan gairah saudara, tunjukkan roh yang menyala-nyala itu dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya. Kalau saudara senantiasa giat melayani pekerjaan Tuhan, itu orang sekitar puji Tuhan, ya. Luar biasa, dia semangat sekali. Orang pun jadi merasa sejahtera, merasa tergerak, ya. Akhirnya tanpa kita bicara pun, dengan perbuatan orang pun termotivasi. Apalagi saudara bekerja itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Waduh, itu roh Tuhan bekerja dengan sempurna. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, lewat perbuatanmu mereka bisa masuk dan percaya terhadap Yesus Kristus. Karena ada suratan firman Tuhan di dalam hidupmu yang terbaca lewat perbuatanmu. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita melayani Tuhan, bukan karena roti dan air, tapi karena demi kebenaran, demi sukacita, demi kedamaian, maka di ayat selanjutnya itu dalam Roma 14 tadi dikatakan mereka inilah yang akan mendapatkan hormat. Coba kita baca itu. Roma 14 ayat yang ke-18-19. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ia berkenan kepada Allah. Yang penting kan kita melayani diperkenankan Allah, bukan diperkenankan manusia, bukan mencari hormat manusia. Terus dulu. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Sekali lagi Paulus menulis, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara yang mengerti pengajaran, nah ini misi visi dari pengajaran itu sifatnya mendatangkan damai sejahtera, bukan semakin mencerai-beraikan. Nah itu lain dia punya cerita, ya. Sampai perkara Roh Kudus yang bekerja secara karunia, kalau sudah bertentangan, wah ini ada yang aneh, ya. Kalau berbeda pendapat di dalam kita, dalam pengertian, dalam memahami kebenaran firman Tuhan, ya dikatakan Paulus, kamu boleh saling menggigit, kamu boleh saling menelan, ya. Dalam hal berdebatan mungkin ada perselisihan, tapi Paulus ingatkan, tapi jangan sampai engkau saling membinasakan, ya. Biasa percekcokan ada, tapi usahakan kita bisa menyatu kembali. Jangan sampai saling membinasakan, ya. Eksekusinya langsung betul-betul kita saling membunuh karakter. Tidak boleh seperti itu. Tapi bagaimana kita menunjukkan, ya, hidup kita ini adalah kerajaan Allah, adalah baiknya Tuhan. Berarti kita peka menyadari ada Roh Kudus di dalam.
Supaya dengan Roh Kudus yang memberikan sukacita itu menghindari kita juga untuk sampai saling menghakimi. Tapi kalau ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus, semangat yang kita tunjukkan itu semangatnya positif, saudara. Pasti membawa berkat. Ya kalau ada sedikit perselisihan tidak apa-apa. Cocok untuk cocok, ya tidak apa-apa. Yang penting bersatu kembali, itu yang terutama. Makanya hal yang seperti ini yang diperkenankan Tuhan. Maka dia layak dihormati oleh manusia. Karena di hadapan Tuhan itu Tuhan perkenankan. Tapi bukan berarti saudara cari hormat juga ya. Bukan seperti itu. Ada beberapa kelompok ya, ketika di dalam pelayanan Tuhan Yesus, sebagai ayat-ayat terakhir saja, dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tapi karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya. Tapi karena orang Farisi mereka tidak mengakui Yesus, ya, berterus terang. Supaya mereka jangan dikucilkan. Karena demi mempertahankan harga diri mereka, ya, demi mempertahankan wibawa, demi mempertahankan kehormatan mereka. Ada yang seperti itu. Ya, terus. 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Karena mereka lebih suka kehormatan manusia, mereka lebih takut akan perkara manusia daripada kehormatan yang diberikan Allah. Terus Firman Yesus yang menghakimi. Firman Yesus yang menghakimi. 4. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Terima kasih. Yaitu Allah Bapa. Itu yang harus kita takuti. Yang memberikan nafas hidup, yang menentukan hidup kita akan menerima suatu kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena ada masanya kita diperhadapkan dengan situasi, kamu pilih Yesus atau meninggalkan Yesus. Ada situasi-situasi seperti Petrus, ya, diperhadapkan ketika dia melihat Tuhan Yesus sudah dicambuk. Orang-orang yang di daerah di gedung Imam Kayafas, dia kamu kan teman Yesus? Bukan, saya tidak kenal dia. Sampai 3 kali menyangka, sehingga dia pun orang yang mengkhianati Yesus. Tapi dia cepat bertobat, dia cepat sadar. Berbeda dengan Yudas. Wah, memang sudah mengkhianati. Ketika dia mulai sadar, sudah terintimidasi dengan kuasa kegelapan. Ya, akhirnya dia menghabisi dirinya sendiri. Itu sesuatu perkara yang harus kita perhatikan sebagai kehidupan gereja. Hati-hati di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jangan pernah, ya, di dalam melakukan kebenaran saudara takut melakukan itu hanya demi menjaga wibawa, ya. Mungkin ada suatu keuntungan di situ, atau mungkin saudara takut kepada kelompok-kelompok tertentu, ya. Seperti pemimpin-pemimpin itu, dia percaya kepada Yesus Kristus, tapi takut sama kelompok Farisi ini. Hati-hati, karena mereka yang mereka cari itu adalah kehormatan manusia. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mencari hormat. Makanya dikatakan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10, ayat penutup. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, Jikalau saya masih mau berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. saya bukanlah hamba Kristus. Karena tragedinya kita melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia ini seringkali mendapat pertentangan. Yesus saja ditentang,
Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan heran kalau dunia menentang kamu yang hidup dalam kebenaran. Sebab mereka pun menolak aku, maka kau pun akan mengalaminya. Zaman sekarang memang sudah nampak. Orang melakukan hal yang benar dipersalahkan. Orang tidak berdosa dibuat dosa. Itu yang terjadi. Bahkan ketika sudah diperankan dengan pengadilan, ya sudah. Justru mereka lebih menang, yang jahat menang di atas orang-orang yang baik, yang jujur. Itu terjadi dari segala aspek kehidupan manusia. Sekarang bagaimana kita yang memiliki iman Kristen menghadapi itu dengan tenang? Ya. Saudara bisa memegang firman Tuhan, ya sudah. Yang penting saya sudah melakukan kebenaran. Saya tetap senantiasa menjaga hati saya untuk tetap hidup yang baik. Tapi saya pun masih difitnah, saya pun masih dijahati. Ya sudah, saya tetap jalan terus. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita betul-betul mengerti firman Tuhan, puji Tuhan, saudara adalah orang yang terkuat di alam semesta ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan oleh Roh Tuhan. Pada Tuhan ada makanan yang tidak dikenal oleh dunia. Tetapi kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia adalah seorang hamba Kristus yang lebih takut kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, daripada kepada manusia. Yang mereka cari bukanlah kesukaan manusia, ya. Apalagi seperti kami di kalangan hamba Tuhan, kami tetap menyatakan kebenaran, ya. Mau suka atau tidak suka, mau siap atau tidak siap keadaannya, mau terima atau tidak terima, kami tetap sampaikan kebenaran itu. Supaya jangan kehidupan kami ini justru mendatangkan murka daripada Allah. Itu menjadi tanggung jawab kami. Sekalipun ya kami yang menjadi korban, ya. Tapi demi menyampaikan kebenaran, ya sudahlah. Mau diapain lagi? Semuanya pun demi kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik bagi kami. Saat ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyempurnakan setiap firman-Mu Tuhan, menjadi makanan rohani kami, menjadi pengertian yang benar atas hidup kami, dan boleh menjadi bekal di dalam kami menjalani kehidupan hari demi hari Tuhan, supaya kami tidak menyimpang daripada firman-Mu, tetapi kami Tuhan boleh tetap berada di jalan-Mu, dan kami juga boleh memperoleh berkat dan janji firman. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya layakkan hidup kami Tuhan, Engkau yang senantiasa menjamah dan melawati hati kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyembahan kami, penyerahan kami, dengan berbagai cara kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bisa pergi keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri semua.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Hai hamba-Ku dan anak-anak-Ku, sejahtera dan berbahagialah kamu karena Aku ada di tengah-tengah kamu. Sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh. Hormatilah kehadiran di tengah-tengah kami. Karena Aku datang bukan untuk dilayani gereja, tapi Aku datang untuk melayani kamu, hamba-Ku dan anak-anak-Ku. Kalau kamu menyerah dengan sungguh-sungguh, kamu akan memandang kemuliaan yang sedang turun di tengah-tengah kamu. Hamba-Ku dan anak-anak-Ku, Aku sangat mengasihi dan mencintai kamu di gereja, sehingga Aku datangkan firman-Ku kepada kamu Mikrai Tundai. Adakah kamu mengerti itu Mikrai dulu Tundai Mikrai? Berbahagialah bagi dia yang mendengar dan menaruh di dalam hatinya, serta praktekkan di dalam setiap kehidupan kamu. Maka kamu akan merasakan kebahagiaan hidup di dalam Aku. Petra Odinau Mikrai Tundai. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini, hamba-Ku dan anak-anak. Aku banyak menolong, Aku banyak memimpin di kehidupan. Kalau sampai pada saat ini kamu masih boleh berada dan mendengar firman, ini bukan suatu kebetulan, ini kau tenang. Tapi Aku punya maksud dan rencana di dalam setiap kehidupan kamu. Aku mau kamu bangkit di dalam Aku di gereja. Setialah kamu di dalam melayani pekerjaanmu, yang walaupun di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaan, kamu akan diwarnai dengan berbagai macam tantangan. Kesulitan kamu akan alami mikre di lautan. Tapi jangan kamu takut. Lari litra dinai. Aku yang sudah memanggil dan memilih kamu. Aku bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kamu. Hamba-hamba-Ku dan anak-anak-Ku, di hari-hari ini Aku minta kepada kamu, bangkit dan semangatlah kamu melayani pekerjaan. Karena ada rencana yang besar yang Aku akan lakukan di tengah-tengah dunia ini. Lately I know the cry, di mana firman Aku akan genapi tetapi berbahagia bagi kamu yang sudah mengenal terdahulu kebenaran ini. Kamu patut berbangga mempunyai Aku. Ladili teradinai. Aku akan bawa kepada jalan yang benar, Mikre Tunai. Sebab itu hamba-Ku dan
ada di antara kamu yang coba-coba meragukan aku, Bekredlo tonight. Ingat kamu baik-baik, Ledlo tonight. Ada sesuatu yang aku akan kerjakan di dalam hidup kamu. Aku mau supaya kamu percaya pada pengacara yang aku telah berikan kepada kamu. Karena semua yang aku telah ungkapkan sudah terbukti di tengah-tengah dunia yang akan terjadi. Benadilis admo tonight. Aku minta hiduplah kamu rukun di dalam aku. Betradilo tonight. Bersatu bergandengan tangan di dalam melayani pekerjaan kamu. Karena pekerjaan yang kamu kerjakan itu bukan ringan tapi berat. Tapi kalau kamu ada bersama-sama dengan aku dan aku bersama dengan kamu, segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Dan banyak hal-hal yang indah yang aku akan buat di tengah-tengah pekerjaan yang kamu kerjakan. Dan ini admo tenani cry, ayah hamba. Beeno dikira di lo tunai, dengarkanlah baik-baik akan suara saat ini. Dena duli tunai, yang memanggil engkau bukan manusia, tapi aku yang sudah memanggil engkau. Aku menyuruh untuk melayani pekerjaanmu dengan hikmat yang aku taruh dalam hidupmu. Pergunakan dengan sebaik-baiknya, jangan engkau takut dan gentar, karena aku berjanji aku tetap memberikan hikmat kepadamu di dalam menyampaikan kebenaran ini. Maka engkau akan lihat ada sesuatu yang aku buat di dalam hidup dan keluarga. Bertanggung jawablah engkau di dalam mengerjakan pekerjaan. Aku tahu persis keberadaan kamu, hamba-hambaku, di dalam melayani pekerjaanmu. Aku tahu kamu selalu datang bertanya-tanya kepadaku. Itu yang aku mau dalam hidup kamu. Itulah sebabnya jangan kamu takut. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tapi kamu akan lihat ada hal-hal yang indah yang aku akan ungkapkan lewat hamba-hambaku yang melayani pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Big enor lo tonight, hai hambaku, adakah engkau mengerti itu? Aku tahu pergumulanmu, eno dikrai, tapi jangan engkau patah semangat. Hai demo tonight, majulah engkau terus untuk menyampaikan kebenaran yang aku telah berikan, karena engkau akan lihat satu saat ada penghiburan yang aku akan nyatakan kepada hamba-hambaku dan anak-anakku. Aku perlu katakan kepada kamu bahwa aku mengasihi kamu. Aku mencintai kamu, Mikrejonai. Karena aku tahu persatuan kamu melayani pekerjaanku. Itu yang aku sukai dalam hidup kamu. Bateri hai, naglik asunai. Kemuliaanmu ada di tengah-tengah kamu. Aku perlu ingatkan kepada kamu di hari-hari ini. Tambahkanlah kesetiaan kamu. Pergunakan setiap pemberian yang aku telah berikan dan percayakan kepada kamu. Dan itu bukan kamu punya, tapi aku punya. Dari I know the cry the Lord. Kerja keras kamu, aku menghormati apa dan sekali lagi aku katakan, aku mengasihi kamu. Sejahtera dan berbahagia. Siapa yang tahu akan aku akan memberikan air kehidupan. Bapakku dan anak-anakku, aku datang sekali lagi bersuara kepadamu, menunjukkan betapa besar kasih-Ku
bangkitkanlah setiap karunia-karunia yang ada pada kamu, wahai Bapa dan apa yang sudah pernah Aku berikan bagi kamu. Itu adalah sungguh-sungguh berharga, wahai Bapa dan firman-Ku yang datang saat ini bukan kebetulan, tapi aku mau supaya kamu sungguh-sungguh mendengar dan kamu melakukannya di dalam kehidupan kamu di listrik kamu. Aku sudah menyediakan berbagai karunia bagi kamu, wahai Bapa dan anak-anakku. Dan jika kamu percaya kepada firman-Ku itu adalah baik, engkau miliki celaka. Tetapi iblis pun percaya, bahkan dia gemetar terhadap firman-Ku. Engkau miliki celaka. Dan karena itu aku mau supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Cintailah firman dan doa kepadaku, dan bangkitkanlah segala karunia yang ada padamu, wahai Bapa dan anakku. Hidupkanlah ibadahku, maka kamu akan melihat mujizat-mujizat dinyatakan bagi kamu dan keluarga. Engkau miliki celaka. Tidak ada yang mustahil dalam aku, wahai Bapa dan anak-anakku. Apa yang kamu minta jika kamu sungguh-sungguh percaya, aku akan memberikannya kepadamu sesuai dengan kehendak dan rencana. Tetapi sekali lagi aku mau supaya kamu tingkatkan iman dan kepercayaan yang sungguh kepadamu. Jangan kamu merasa nyaman, jangan kamu merasa aman dengan apa yang kamu ketahui saat ini, ya Bapa dan anak-anakku. Karena masih banyak rahasia firman-Ku yang belum kami ketahui. Engkau miliki celaka. Jika kamu sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Ku, maka Aku akan membukakannya kepada kamu, wahai Bapa dan anak-anakku. Engkau miliki celaka dan karena itu, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir. Jika kamu sungguh-sungguh hidup di dalam Aku pasti menyertai kamu, wahai Bapa dan anak-anakku. Kamu tidak akan mendapatkan bahaya dan celaka. Karena rancangan-Ku bagi kamu adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Sekali lagi ingatlah dan peganglah firman kebenaran-Ku dalam kehidupan kamu. Jangan hanya mencerna itu di dalam pikiranmu, wahai Bapa dan anak-anakku, tetapi hiduplah itu dengan hatimu dan dengan segala kerendahan hatimu. Kau sudah mengerti kamu, wahai Bapa dan anak-anakku. Damai dan sejahtera kamu yang sudah mendengarkan kamu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Gembala kami yang agung dan mulia. Kau selalu memperhatikan keadaan kami Tuhan. Berkat-Mu, janji firman memelihara tubuh jiwa roh kami. Oleh sebabnya Tuhan, kami tidak dapat mampu berdiri sendiri tanpa kasih karunia-Mu. Kami tidak akan bisa menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan tanpa kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu dan suara Roh-Mu Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baru dan penghiburan atas hidup kami. Diberkati Tuhan jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala usaha yang mereka kerjakan, bahkan rencana mereka Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan, Engkau senantiasa membuka jalan, mampukan mereka dengan hikmat daripada kuasa Roh-Mu Tuhan, agar apa yang mereka jalankan, mereka rencanakan, semuanya dibuat berhasil Tuhan, sebab Engkau menyertai kehidupan mereka. Terutama kami percaya apa yang Kau kerjakan atas hidup jemaat-Mu semua mendatangkan kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita sorgawi yang Engkau anugerahkan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih kamu, keluarga kami masing-masing, orang tua kami, anak kami, saudara kami Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kaum keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kebenaran Allah yang mempersatukan kami, yang membuat kami tetap hidup dalam kerukunan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menghadirkan sukacita sorga, agar kami Tuhan tetap hidup terpelihara
di dalam menjalin damai kasih yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, diberkati juga Tuhan negara kami, bangsa Indonesia ini. Berkati senantiasa bangsa kami Tuhan, bersama dengan pemerintahan yang di dalamnya, baik dari presiden, wakil presiden, para pejabat tinggi, menteri Tuhan, sampai kepada pemimpin yang terbawah. Diberkati oleh Tuhan setiap aparatur keamanan Tuhan, Kau berkati Tuhan. Engkau yang akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintahan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah negeri kami ini diberkati dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur serta mengakhiri pada kami pada saat hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun hari ini, yaitu saudara Eki Tuhan dan Ibu Siska. Kau juga memberkati Tuhan kedua anakmu ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai hidup mereka lebih heran, semakin hari semakin bersungguh-sungguh melayani Engkau, mengiring Engkau, menjadi hamba Kristus Tuhan yang selalu menyenangkan hati-Mu saja, untuk melayani setiap kebenaran firman-Mu dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, terlebih sebagai anak-anak Tuhan yang hidup menjadi berkat dimanapun mereka berada, agar nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan acara selanjutnya kita akan memberikan persembahan Esa Kolektor. Sambil menunggu kita angkat pujian, kecap badan lihat. Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas ibadah yang kami sudah jalankan, semua berjalan dengan baik. Semuanya Engkau yang menyempurnakan dalam setiap doa permohonan kami, pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memperhatikan dan Engkau mengerti segala keadaan kami. Engkau yang akan memulihkan dan memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu dan kami semua. Terima kasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap persembahan jemaat-Mu lewat ekstra kolektor yang ada. Kau perhitungkan semuanya Tuhan dan membalas berkat yang baru, limpah-limpah Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani. Sebentar juga kami akan menikmati berkat makanan bagi tubuh jasmani kami. Kuduskan dengan kebenaran firman-Mu agar di dalamnya memberikan kekuatan baru atas tubuh jasmani kami. Kami pakai juga untuk hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Diberkati Tuhan, mengembalikan kekuatan baru bagi setiap tangan-tangan yang sudah menyediakannya. Asal usul berkat yang ada juga diberkati Tuhan. Sidang jemaat-Mu simpatisan yang setia
mendukung di dalam pelayanan meja juga Engkau perhitungkan dan membalas berkat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai dan kita akan membuat nggak ada pengumuman ya. Ya, mungkin perlu kami informasikan beberapa dari jemaat juga berbicara dengan kami mengenai program retret ya. Program retret yang kita adakan itu nanti pas hari kenaikan Isa Masih itu jatuh pada bulan Mei ya, bulan Mei. Yang mungkin kita akan mengusahakannya karena udah beberapa tahun kita lewati dengan kerinduan yang sama seperti sekarang hari ini, hanya saja belum sempat terrealisasikan. Jadi mungkin dari mulai saat ini ya kami mengumumkan untuk kita mengadakan, mendorong saudara, mengajak kita semua untuk kita bersatu mengadakan retret bersama ya. Tidak tertutup kemungkinan juga kalau ada orang lain yang mau bergabung ya, atau saudara kita, keluarga kita, ya silakan bergabung. Dan mungkin nanti kita akan membentuk koordinasi saja yang mengkoordinasi untuk mengadakan acara ini supaya dapat berjalan dengan baik ya rencana kita ini. Puji Tuhan, tetap doakan saja rencana kita ini boleh terrealisasi dengan baik semuanya untuk demi persatuan, kerukunan semakin erat dalam kita berjemaat dan bersukacita bersama. Terlebih kita boleh merasakan hadirat Tuhan ya di dalam sebuah acara retret itu. Jadi bukan sekedar healing, bukan sekedar jalan-jalan, bukan sekedar rekreasi, tapi kita ada suatu hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu yang kami rindukan. Puji Tuhan, bantu doa terus dan kita tetap semangat dan bertindak untuk mengadakan ini. Lalu ya saya kira itu saja pengumuman dari kami, dan sekali lagi selamat ulang tahun buat saudara Eki yang ke-25 tahun. Puji Tuhan, dan Ibu Siska Sitorus yang mungkin menyaksikan secara live streaming ya, yang kebetulan jatuh di hari ini ya. Jadi saya ingat, puji Tuhan. Atau ada lagi yang berulang tahun hari ini, kemarin ya. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya kira itu saja.